Ada bawa-bawa ustadz, polisi gitu, saya sebagai pembawa acara nih merasa acara ini jangan dibungkus dulu gitu, masih pengen... Look, in frame. Betul. Dalam semua frame. Iya, betul. Kita nggak ngomong di luar ini. Tidak, kita nonton konteksnya film ya. Bener. Memang saya paham. Coba di luar ada siapa? Nggak ada kan? Nggak secepat, nggak live kan? Belum berencana untuk membawa anak ke dalam dunia kalian kayaknya ya? Waktu gue syuting Miracle in Cell No. 7, dia tuh sempat ditawarin untuk jadi anak gue. Berat Maksud gue itu. Daripada nanti di set dimarahin Mama Sanung kan, wah gue jadi emosi kan pasti kan. Ini anak saya. Lu syuting di Jogja? Ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Terus Jogja dan karena pandemi akhirnya kita pindah ke Cisarua tuh. Iya. Cisarua, oh Bogor ya? Bogor. Oke, berapa hari waktu itu? Totalnya 30 hari. lumayan ya, 29, lumayan ya. 30 hari. Totalnya 30 hari. Lumayan panjang ya? Tapi itu jeda-jeda, jadi kayak yang bagian part awalnya kan ada kayak periodiknya juga. Iya. Awalnya tuh di akhir 2020, terus masuk ke 21 tengah tahun ya. Ini bisa dibilang. Terus silakan. sebetulnya tinggal sisa kurang lebih seminggu lah. Kurang dari seminggu sebenarnya Yang untuk harus diselesain. menyelesaikan. Tapi ya nggak bisa syuting waktu itu. Harus Delta. keluar. Delta Iya, lagi iya. naik waktu itu. Iya. Dan Jogja paling tinggi waktu itu ya. Jogja paling tinggi. Tapi ya udah akhirnya prosesnya beres dan apakah kalian sudah menyaksikan hasilnya? Sudah. Alhamdulillah udah. Sudah. Udah sempat yang Terus Ya mancing mas ini. Enggak reaksinya. Gimana sama hasilnya? Kayak tadi lu senyum itu senyum gua keren banget di film itu apa gimana? Keren Bukan banget. Iya, but which is good dong. It's something refreshing dong kalau lo ngelihat itu bukan gue Gak gitu. lah, gak bisa rasanya deh kalau misalnya nonton film sendiri terus kayak gue keren banget. Itu gak mungkin. Cuman keseluruhan ceritanya pas udah selesai tuh kayak, wah ini rasanya kayak apa ya? Kayak campur-campur ya. Jadi bukan horor yang dengan penuh jump scare atau apa tuh enggak. Ada tetap lah ya namanya horor, tapi enggak itu gitu. Intinya tuh bukan di situ. Apa intinya? Gak boleh ya, gak boleh ya. Pokoknya intinya kalau buat gue tuh, kok dramanya kuat juga ya ternyata hasilnya. Oke. Gitu. Karena kan core-nya juga family ya tentang kodrat dan yang mau mengobati anaknya itu ya. Iya itu. Tapi ya seneng karena terus setelah nonton kayak ada beberapa teman juga yang reaksinya beda-beda. Ada yang takut ada yang terharu, ada yang menitikkan air mata. Terus kalau gue sih kayak seru ya gitu. Seru sih. Lebih Seru ya gitu. Seru ya. Iya. Kata keyword itu sih kalau persepsi gue ya pas nonton trailernya seru ya, seru gitu. benar seru. Dan itu yang dicari orang di bioskop masih sekarang itu pengen dapat keseruan itu apalagi ya, orang. Dan kadang-kadang kan orang mau nonton horor tuh bukan cuma dia pengen menikmati filmnya, kadang-kadang sama teman-temannya cuma pengen lihat temennya takut. Kadang-kadang emang pengen pukul-pukulan gitu, pengen ya dikaget, pengen ciuman juga ada di Ada. pojokannya, ada juga tapi pengen dikaget-kagetin gitu kan. Tapi kalau ngomong soal serem atau nggak serem itu relatif sih. Betul. Relatif. Tapi kalau ya sama kayak tadi Caca, kalau gue juga lebih kayak apa ya, ini kodrat nih lebih merinding sih, lebih tegang. Gitu. Sisi-sisi itunya yang buat gue tuh kuat gitu. Dan beda nggak sih? Maksudnya dari yang horor yang selama ini kita lihat something different juga ya? Kalau gue bilang beda, susah ya, maksudnya buat tipe orang kalau gue bilang beda ntar enggak sebenarnya enggak beda juga. Tapi mungkin karena gue baru pertama kali di horor, mungkin iya nih emang kodratnya harus film horor pertama gue nih. Oke. Gitu. Bangga lah ya bahwa ini lo pilih menjadi film horor pertama lo ya. Iya, karena biasanya kan kalau di film horor kan ustadznya selalu datang terlambat seperti polisi kan. Selalu datang terlambat, datang ke apa namanya? Kalau di film detektif kan biasanya iya nggak sih? Iya. Itu formula. Iya. Itu formula. Iya. Bukannya mendiskreditkan satu. Itu formula dalam suatu film loh. Iya. Ustadz kadang-kadang suka terlambat, entah ustadznya kalah, ustadznya menang, atau ustadznya mati, ya kan? Polisi datang terlambat. Polisi datang terlambat. Di film kan? Di film. Di film. Di film ya. Dan jadi jagoan, Iya, pasti kan polisinya. di film. Dan begitu
gue ditawarin skrip, gue nggak datang Mulai- terlambat karena ustadznya adalah yang membawakan cerita. Kalau gue datang terlambat, dragging filmnya. Lebih ke pacing ya. Lebih ke pacing. Kalau udah bawa-bawa ustadz, polisi gitu, saya sebagai pembawa acara nih merasa Di film, acara ini saya Nes. pengen masih merasa acara ini jangan dibungkus dulu gitu, masih pengen. Lo in frame. Betul. Dalam semua frame. Iya, betul. Kita nggak ngomong di luar ini. Tidak, kita nonton konteksnya film ya. Bener. Memang saya paham. Coba di luar ada siapa? Nggak ada kan? Nggak secepat, nggak live kan? Gue takutnya secepat itu pergerakannya. Enggak, tidak lah. Iya ya, di film. Kalau di film mah banyak lah terjadi. Banyak lah. Iya, pejabat korup juga di film kan banyak. Iya, Di The Raid, dunia, ya kan? dunia nyata juga, di film juga. Kita lagi bahas apa sih? Oh iya, gue tadi lagi nanya reaksi. Oke, jadi itu yang kalian tonton itu versi yang udah benar-benar final atau kayak masih offline, belum ada CGI-nya gitu? Itu final final, sih, udah itu dengan final musik, sih. udah dengan musik scoring dan segala Itu macam. juga kita akhirnya Sebetulnya itu tes DCP waktu Wow, tes itu. DCP ya udah Tes ini DCP. lah, udah final lah. tadinya juga kayak mereka juga kayak dari Magma gitu juga dan Rapi kayak kasih lihat nggak nih cast-nya, kasih lihat nggak Kenapa? gitu ya. Kenapa ada Nggak keraguan tahu, itu? aku juga bilang kenapa sih pelit banget. Mungkin awalnya dikasih lihat, akhirnya kan sebetulnya untuk bahan nanti buat promosi Iya. kita tahu ininya. Bener. Iya. Tapi begitu kita tonton, yang ini boleh ceritain, yang ini nggak boleh. Gak usah dikasih tonton, malah bikin penasaran gitu kan. Malah gregetan. Malah ya. gregetan. Pengen cerita tapi nggak bisa Iya. ya. Iya. Semua ini nggak boleh ceritain, yang itu nggak boleh juga. Oke, ngapain lo ngajak nonton gitu? Tapi sama sebenarnya? kemarin juga waktu si Titi cerita tentang Jalanku Sandai Kala gitu. Tiap kali gue tanya, aduh nggak boleh ngomong, ngapain kesini lu? Apa-apa nggak boleh, apa-apa. Padahal sebenarnya yang kita nggak boleh ngomong begitu di film biasa. Iya. Gua kalau promo film horor paling stres deh gua beneran. Biasa. Ini kalau Pak teman-teman produser film horor yang mau interview di sini coba tolong disiapkan ini do's and don'ts yang mana yang boleh diomongin, coba tolong dikasih. Gua nanya apa-apa mental mulu kalau ngomongin film horor. Karena emang gue baru pertama kali promo film horor, susah ya. Susah ya. Mau ngomong juga Tapi susah aku gitu. juga waktu horor yang sebelumnya juga pandemi, jadi nggak ada promo. Pertama kali. Lebih aman dong, Ya, lebih itu tenang. kan beda dong, beda cerita. Kalau itu hantunya Syarifah Danis ya. Oh iya, Syarifah iya. Danis ya. Danis keren. Iya, fenomenal. Jadi kalian belum berencana untuk membawa anak ke dalam dunia kalian kayaknya ya? Enggak sih, enggak pernah. syuting kita- maksudnya? Iya, persyutingan menjadi Dianya- talent gitu-gitu. Dianya nggak Enggak. terlalu Dulu tertarik. waktu gue syuting Miracle in Number 7, dia tuh sempat ditawarin untuk jadi anak gue. Cuman maksud gue Buset, kayaknya bebannya berat banget. maksud gue itu. Orang pertama langsung begitu. Bener, gitu. juga Dan, nggak dan- gila daripada nanti di set dimarahin Mama Sanung kan. Wah, gue jadi emosi kan pasti kan. Ini anak saya. Yang gue pikirin dulu pertama itu gitu. Aduh. Tapi kalau menurut Vino, tapi saya bayar 5 miliar, Vino. Apa tuh? Buat Kalau anak anaknya kamu main. Mendingan kata produser, mendingan gue gak pakai anak lu. Bayarannya lebih besar dari total produksi film gue. Oh, gila loh. Tapi ya, congrats ya by the way ya. Congrats buat Iya, iya, Miracle thank you, in thank Number you. 7. It's a huge success. Senang lah lihat film yang di Indonesia yang bisa menembus batas. Gue tuh ngeliat-liat nih trajektorinya kayaknya jangan-jangan nih kita bahkan bisa melampaui perolehan 2019 loh ini jangan-jangan. Kayaknya sih, mudah-mudahan ya. Padahal 2019 tuh kita udah wah Udah gitu oke banget gila ya. film Indonesia banyak banget penontonnya. Luar biasa, luar biasa. Semoga Kodrat juga target berapa juta penonton ini? Kira-kira. Yang paling tinggi berapa? Gue demen Ya, nih kalau kan kayak gini. Gak apa-apa Ya. dong target, setengahnya aja udah lumayan. Oh, setengahnya. Setengahnya aja udah lumayan Paling banget. tinggi KKN di Desa Penari itu 9,4 kalau nggak salah. Ya, kita itu 9. belum sama yang extended version ya. Oh, Nanti ada extended oh iya, versionnya. Ditambahin tuh kayaknya jumlahnya Ya, tuh. doain aja teman-teman kita di angka 9,5 lah. Jadi kalau yang doanya cuma setengah kan 5 juta, itu udah lumayan banget Nas. Bener, lumayan. Tapi ya momennya sekarang ya momen ada antusiasme yang tinggi banget sama horor sih ya. Iya, Jadi, walaupun banyak ya, lagi banyak horor ya sekarang ya. kalau dibilang banyak, Enggak juga. we've been through worse sih. Ada zamannya Indonesia kayak horornya mendominasi banget juga Iya, pernah. Sekarang masih lumayan variatif lah, oke lah. Ya mudah-mudahan lah paling enggak ini bisa. Paling enggak gini, ketika nanti orang nyebutin
apa 10 film horor yang lo inget film versi Indonesia gitu. Mungkin mudah-mudahan Kodrat ada gitu. Itu kan udah bikin seneng banget. Oke, tapi kalau boleh minta bocoran, ini udah ada plan universe-nya nanti akan, ternyata Ustadz Kodrat nih punya, ada apa gitu-gitu gak sih? Jujurnya kalau gue nggak tahu sih. Oh, lo nggak tahu? Enggak sih, enggak di. Lirikannya. Aku lebih nggak tahu lagi. Lirikan Nggak ada ya. mata. Ya itu gue langsung ke tim promo nggak ada sih kayaknya. Kayaknya gue nggak tahu. Lirikannya Ambar. Lirikan Ambar melirik Mas Gilang lagi chatting sama Yuli. Nggak tahu ya ini akan. Gue nggak tahu. Komik misalnya atau apa? Sebenarnya kalau ngelihat potensinya ada ya. Kan kalau misalnya kan orang suka nyaman-nyaman sama Konstantin sama yang lain. Konstantin itu kan dari kemarin komik. juga ada yang bilang Van Helsing. Van Helsing. Berburu setan. Iya. Gimana punya suami dibanding-bandingin dengan Hugh Jackman gimana rasanya? Hugh Jackman dan Keanu Reeves. Iya. Hugh Jackman dan Keanu Reeves gimana? Alhamdulillah ya. Jadi dengan kata lain, Konstantin itu sebenarnya ruqyah ya esensinya ya. Ruqyah tapi dengan gadget-gadget itu ya gitu. Iya. Sebenarnya iya. Soalnya kan kayak ruqyah itu kan bahasa eksorsisme dalam Islam kan. Sebenarnya kalau tema-tema eksorsisme tuh di luar tuh udah banyak banget. Eksorsis gitu. dan segala macam teman-temannya itu ya. Dan kalau film Indonesia dulunya kalau 80 yang gue tahu kalau untuk film horornya justru ruqyahnya ini justru menonjol gitu sebenarnya. Tapi kayaknya udah mulai Ustadz pamornya agak terganti dengan karakter-karakter setannya kan. Kalau diingat kan kalau nonton film setannya ini, gak ada tuh yang ngomong Ustadznya ini gitu. Ustadznya mati. Sekarang lah saatnya. Ya, mudah-mudahan. Hero-nya ya. Tapi lu masih sampai saat ini belum pernah ini ya, Vin ya? Masuk ke balik layar gitu, nulis, produce, direct gitu. Kalau waktu itu sempat ke associate producer di Tabula Rasa. Film Tabula Rasa. Iya, gue producer. Terus apa namanya? Ngapain tuh kalau boleh tahu ketika itu? Milihin menu nasi padangnya doang gue rasa. Iya. Cari duit. Nyari duit. Maksudnya lumayan dapet sih. Karena gue dapet jadinya gue ditulis. Kalau nggak dapet ya cuma nemenin. Job desk lu apa ketika itu kalau boleh tahu? Sebenarnya sebagai associate producer. Sebenarnya gue lebih banyak itu membantu kebetulan produsernya kayak kakaknya dia. Jadi ada unsur ininya juga. Nepotisme. Jadi membantu karena gue kebetulan gue itu orang Padang. Gue orang Padang. Dan untuk misalnya untuk coach Padang atau apa itu gue kenalin sama om gue yang memang benar-benar ahli di bidang situnya. Terus ada beberapa kebetulan kenalan gue juga yang wah menarik nih ceritanya, dia mau invest terus gue kenalin gitu. Lebih ke perantara gitu. Lebih ke agent gue. Maklar. Associate maklar ya. Associate maklar, produser maklar nggak ada sih. Tapi nggak ada cita-cita atau rencana jadi produser atau sutradara gitu, Vin? Kayaknya sih setelah lu melewati semua yang kayaknya apa sih yang belum dilakukan sama lu gitu? Pengen, tapi kayaknya gue masih menikmati di depan layar sebagai ini sih, maksudnya sebagai katanya kalau lo udah masuk ke situ dan lo menikmati, lo bisa meninggalkan dunia depan layar lo tuh. Beberapa ada yang bilang kayak gitu. Cuman ya kayaknya apa iya apa enggak, gue kayaknya masih menikmati di sini sih. Lo juga, Cak? Nggak diajak sama Lala, ikut gue yang nge-produce gitu, nggak? Kalau di film belum. Dia theater produce. Kalau teater iya, tapi kalau film belum tertarik sama sekali. Nggak. Kayak kok ketertarikannya lebih kalau produce di teater lebih pengen, kalau di film kayaknya enggak deh gitu. Enggak, malas sama keribetannya atau apa? Kayaknya ya, dengan segalanya. Segala drama-drama yang tidak ada ya, selalu ada. Jadi main drama di depan kamera aja. Mending drama di depan. Tapi kan lo salah satu contoh kan, ketika lo dulu di depan, begitu lo masuk ke produser. Tapi gue agak nggak valid in a way karena gue di depannya tuh kan karir gue pendek, kan gue baru cuman main Comic 8 sama ada beberapa terus tiba-tiba udah. Dan lo lebih ke nulis iya sih, benar. Iya, jadi kalau gue sih lebih menikmati di balik layar karena gue tau lah karir acting gue nggak akan kemana-mana. Pertahankan Nas, jangan sampai balik lagi, ntar saingannya makin banyak lagi. Tapi di Cek Tok Sebelah 2 yang sini paling banyak saya Pak. Salah nulis. Baru gue bilang lo pertahankan di belakang layar. Biar kita nggak ada saingan lagi gitu kan. Gimana caranya gue bisa nyaingin lu? Beda. Jadi kapan Cek Toko Sebelah 2? Kenapa tadi gue yang diwawancara? Apa yang membedakan ini dengan Oke. Gimana Cek Toko Sebelah 2 akan tayang Desember 2022. 2022, oke. Iya.
Apa yang membedakan ini dengan... Yang membedakan adalah... Karena aku suka yang pertama, aku suka banget. Oke, terima kasih banyak. Ini sebagai fans, maksudnya fans toko. Yang membedakan adalah yang pertama karakter Natalie yang tadi diperankan Giselle, sekarang diperankan oleh Laura Basuki. Kemudian kompleksitasnya mungkin ya, kompleksitas isunya sedikit lebih kompleks gitu. Ada karakter-karakter yang di pertama, kebetulan posternya ada ya, kebetulan banget loh ini, kebetulan banget. Jadi kita lebih banyak berfokus di 3 orang yang di depan, yang 2 di belakang masih nggak diulik lah, belum dapat kesempatan. Nah sekarang kita masuk ke kehidupannya Ayu dan Natalie juga. Karena yang itu kan udah kontrak yang buat ketiga kan. Tahu dia. Good luck juga buat Kak Ernest. Terima kasih banyak. Kita tunggu semuanya. Ini sepasang yang kita belum pernah bersentuhan. Tadi gua syuting sama Putri Marino juga belum pernah juga. Ada banyak sekali yang belum pernah bisa saya ajak kerja sama memang. Terakhir apa yang lo janjikan buat penonton Kodrat? Berat banget sih dijanjikan. Yang gue janjikan kan ada harus jualan, promo ya, harus all out. Gila lo. Ini benar-benar janji gue nih setelah gue nonton filmnya. Lo gak akan pernah nemuin lagi di film horor lainnya ada nama gue. Karena ini baru pertama kali. Iya, itu janji yang pasti akan ditepati. Karena ini baru pertama kali. Betul. Janjinya coba. Susah ya kalau menjanjikan. Kalau janji gitu tuh kan kayaknya kayak lo, film lo. pasti gitu. Oke, pertanyaannya gue ganti. Kenapa harus nonton itu aja? Gue setiap ditanya gitu, gue jawaban gue enggak harus kalau ikhlas aja. Iya benar. Enggak harus kok Iya, ikhlas kan? ibadah, hormat sama orang tua itu Iya, harus. iya. Kalau nonton film enggak harus. Nggak harus. Oke, pertanyaan diganti deh. Apa yang Ganti membuat susah nih suruh mereka jualan? Apa yang membuat film ini layak ditonton? Nah, mungkin itu lebih sopan pertanyaannya. Itu Lebih humble, lebih bisa. humble. Layak ditonton. Kenapa? Aku Karena duluan. Biasanya kalau yang duluan satunya bingung karena udah diambil jawabannya. Enggak. Layak ditonton mungkin karena kita di sini dipersiapkan film ini dengan bayangin dari 2018 ditulis skripnya. Pemilihan timnya juga dipikirkan cukup lama untuk production design-nya, untuk kamera. Jadi matang. bisa dibilang film ini sangat-sangat layak untuk ditonton. Dan kalau ini yakin sih pulang tuh membawa memori yang cukup dalam kayaknya. Karena ya mungkin kelihatannya Bagus ya kalimatnya bagus ya. aku udah lupa sekarang kamu deh. Langsung buyar. Tuh kan gue kalau kedua susah gitu emang. Ya palingnya kalau ketika kita nonton kemarin mungkin production desainnya menurut gue salah satu film horor dengan production design yang cukup oke banget Kelihatan gitu. sih. Itu sih yang bisa gue janjiin gitu. Tapi kalau masalah rasa, value-nya. Ya. Kalau soal rasa kan beda-beda. Proper gitu. Bener. Properly made gitu ya. Kalau soal rasa kan serem atau enggak kan beda, maksudnya relatif betul. gitu. Jadi itulah yang bisa Pokoknya kita janjikan. Memorable, touching mungkin ya. Iya, Drama touchingnya secara beberapa drama. ada touching Dan juga. seru itu mungkin ya. Seru sih. Seru itu ya. Seru. Seru. Jadi gue lupa apa sih nama ini lo, nama fanbase lo itu apa namanya? VGB Friends. VGB Friends, luar biasa. Kalo Ini salah satu, enggak karena lu tuh nggak banyak aktor yang bisa nge-maintain fanbase sampai kayak lu tuh nggak banyak itu gitu. betul sih. Gila Iya. banget sih Mereka itu menurut gua. Dan ketika gue Kayaknya kalau dia nyalek sih gampang sih, gampang. tapi dengan bertambahnya umur, mereka pun juga bertambah umur. Gitu. Mereka banyak urusan. Jadi urusan. Nah itu kalau kayak gitu, nih gue nanya serius, itu regenerasinya gimana tuh? Sulit sih, maksudnya emang ya aktor ada masanya itu berkarya tuh memang gak ada batasnya. Betul. Tapi masa kayak ketika lo bersinar dan sebagainya, fans lo banyak itu mungkin benar. Jadi gini, pada waktu sebelum merit kan fans gue otomatis seumur itu. Jadi masih militan banget gitu. Masih militan banget. Begitu gue merit, gue lupa. Dia kan juga merit juga. Udah punya keluarga juga. Mana kok gak semilitan? Tapi bos harus di dapur bos. iya, ternyata Mas Vino yang ini nggak bisa ikut karena lagi jagain anak. Oh iya ya, gue juga punya anak. Jadi ya itulah mungkin supportnya mereka tetap. Tapi kan kadang-kadang kita juga harus saling paham lah bahwa tiap orang juga punya keluarga, punya rumah tangganya. Iya. Tapi lu memang deket ya, maksudnya lu ada engagement yang kayak ada rutin, kayak ketemu rutin atau dulu minimal Zoom atau apa gitu? Dulu tuh kita rutin, jadi setiap ada anniversary VGB Friends itu kita bikin acara gitu.
Tapi memang udah setelah 3 tahun itu pandemi itu memang sulit lah. Kita coba dengan Zoom dan emang kan film gue juga nggak tayang-tayang kan, nggak ada. Kalau dulu kan paling nggak setahun tuh ada 2, jadi kita bisa ketemu. Nah setelah lama nggak ada film-film, jadi frekuensi ketemunya udah mulai jarang. Dan kemarin terakhir Miracle gue baru keluar film lagi nih setelah pandemi dan mereka mulai kumpul lagi. Se-Indonesia ya Vin? Apanya? Ya itu mereka, se-Indonesia ya? Ya ada se-Indonesia, tapi nggak bisa kita bilang itu juga jaminan akan mendongkrak film lo secara jumlah penonton juga sih. Kayak misalnya followers lo segitu banyak ya itu kan nggak jadi jaminan juga. Betul. Tapi kita seneng lah, gue ada keluarga lain yang mau support gue gitu. Iya, minimal kalau lo udah karir lo udahan, paling nggak lo downline lo kalau mau MLM banyak lah ya. Mau jualan madu, mau jualan kalau lo apa? gitu. Ernest apa Ernest? Nggak ada. Ernest Licious? Nggak lo harus buat. Nggak ada bro. Lo harus buat, tolong buat. Gue nggak merasa layak dilulukan gitu loh. Kan itu subjektifnya lo. Iya sih, tapi nggak. Teman-teman lo mungkin Ernest Licious atau apa? Ernest go apa gitu kan? Lo coba harus pikirin lo. Ernest Army. Tapi Army keren banget sih. Wah, Army sih gila sih. Army mah gila, respect, gila. Oke lah. Good luck buat filmnya. Jangan lupa teman-teman, sekali lagi tanggal 27 Oktober ya. Siap. 27 Oktober mulai tayang di bioskop. Ini akan jadi sebuah horor yang kalau teman-teman belum nonton trailernya, langsung nonton. Sekarang lo bisa lihat sesuatu yang beda dan sangat very promising. Gue lihat trailernya very excited. Amin. Pengen banget lihat, nggak sabar pengen lihat hasilnya kayak gimana. Tayang di bioskop mulai tanggal 27 Oktober. Film pertama Vino G. Bastian dan Marsha Timothy sebagai duet pemeran utama. Vino, Caca, thank you ya. Thank you banget. Terima kasih banyak. Teman-teman, thank you sudah menyaksikan In Frame. Bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.